Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 7. Kali ini kita mempelajari tentang bunga tunggal pada simpanan atau pinjaman di bank dan pajak. Baik, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah kalian memahami tentang pembelajaran yang Ibu berikan, kalian dapat menghitung berapa bunga pada simpanan atau pinjaman di bank. Yang kedua, kalian dapat menghitung pajak. Baik, sekarang perhatikan uraian yang akan Ibu paparkan. Yang pertama, kita akan menghitung tentang bunga tunggal pada bank. Perhatikan uraian Ibu. Jasa sebesar B itu adalah lambang dari bunga, sedangkan M itu merupakan besarnya pinjaman atau besarnya tabungan yang disebut dengan modal. Nah, jika pinjaman tersebut dihitung dengan persentase bunga B terhadap besarnya modal, maka besarnya bunga per tahun diperoleh dengan rumus B besar itu bunga sama dengan B kecil itu persentase bunga dikali dengan M itu adalah modal. Baik, selanjutnya, lebih umum lagi, jika besarnya bunga ingin dihitung dalam satuan bulan, maka besarnya bunga B tiap bulan dengan persentase bunga B dalam tahun dapat dihitung dengan B sama dengan 1/12 kali B kali M. Nah, itu jika 1 bulan. Jika nanti pertanyaannya, berapakah besarnya bunga jika disimpan selama 4 bulan? Maka rumusnya menjadi B sama dengan 4/12 kali B kali M. Dan seterusnya. Baik, sekarang perhatikan contoh-contoh yang akan Ibu berikan. Untuk contoh pertama, sebuah bank menerapkan suku bunga 8% per tahun. Setelah 2,5 tahun, tabungan Budi di bank tersebut adalah sebesar 3 juta. Pertanyaannya, berapakah tabungan awal Budi? Nah, setelah 2,5 tahun, Budi menabung, tabungannya diambil. Nah, uang yang ada di dalam tabungan itu sebesar 3 juta. Jika suku bunga di bank itu 8%, berapakah tabungan awal Budi? Pertama, Budi itu menyimpan di bank berapa? Itu maksudnya. Sekarang perhatikan, tabungan awal itu menjadi M modal, persentase bunga itu B, bulan itu A. Nah, sekarang perhatikan, bunga sama dengan A dikali B kali M. A persentase. Waktu, A adalah waktu penyimpanan 2,5 tahun, dikali dengan B-nya persentase bunga 8%, dikali dengan modalnya kita belum tahu berapa modalnya. Nah, sekarang bunga sama dengan 1/2. Ini Ibu jadikan kepecahan biasa menjadi 5/2 kali 8% dikali dengan modal. Dah, sekarang 5 kali 8, 40/2 kali dengan modal dikali dengan persentase. Maka bunganya adalah 40 dibagi 2 sama dengan 20. 20% itu maksudnya 20/100. Maka bunganya adalah 1/5 dari modal. Nah, bunganya itu 1/5 dari modal. Sekarang perhatikan. Tabungan akhir sama dengan bunga ditambah modal. Nah, tabungan akhirnya tadi 3 juta. Sama dengan 1/5 M ditambahi dengan M modal. 3 juta sama dengan 1/5 ditambah 5/5 M. 3 juta sama dengan 6/5 M. Nah, maka M sama dengan 3 juta dibagi 6/5. Nah, karena ini pembagian pecahan, maka dia dijadikan sebagai kali, tapi salah satunya dibalik. Maka menjadi M 3 juta kali 5/6. Dibalik ya, Nak ya. Nah, sekarang M sama dengan 3 juta dikali 5. 15 juta dibagi 6,
maka modalnya adalah Rp2.500.000. Maka tabungan awal budi sebesar Rp2.500.000. Nah, itu dia cara penyelesaiannya. Baik anak-anak Ibu, untuk contoh selanjutnya kalian perhatikan di sini. Sisi menabung di bank sebesar 3 juta dengan suku bunga tunggal 8% per tahun. Pada saat diambil uang Sisi itu sudah menjadi Rp3.080.000. Berapa lama Sisi menabung di bank? Nah, itu pertanyaannya. Sekarang perhatikan penyelesaiannya. Bunga tabungan akhir dikurangi dengan tabungan awal. Maka bunganya 3.080.000 dikurangi 3 juta itu adalah 80.000. Bunga itu sama dengan A per 12. A itu adalah lamanya penyimpanan. Kita nggak tahu berapa bulan. Kali B persentase bunga kali M modal. Bunganya diketahui 80 sama dengan A per 12 kali 8% kali 3 juta. Maka 80 sama dengan A per 12 dikali dengan 8% itu menjadi 8 per 100. Ya, 8 per 100 dikali dengan 3 juta. Maka di sini ini 100 Ibu coret, nolnya 2, ini juga dicoret nolnya 2. Tinggallah dia 30.000. Maka di sini disederhanakan, ini 8 per 12 itu sama dengan sama-sama dibagi 4 menjadi 2 per 3A. Dikali 30.000. Kenapa 30.000? Ini tadi udah coret 2. Nolnya sini coret 2 dengan ini. Dan ini 80.000 tetap sama dengan 3 bagi 3, 1. 2 kali 1, maka di sini 20.000A. A sama dengan 80.000 per 20. 80.000 per 20.000. Maaf anak Ibu, ini kurang nolnya 1. Kurang ketik ya. Ini harusnya 80.000 per 20.000. Maka A adalah 4. Nah, sekarang terjawab. Maka lamanya Sisi menabung adalah 4 bulan. Ini contoh yang kedua. Baik, selanjutnya kita perhatikan tentang pajak. Ya, kita perhatikan tentang pajak. Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Besaran pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Jenis pajak yang terkait dengan jual beli terdiri dari pajak pertambahan nilai atau PPN, itu adalah pajak yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Besar PPN adalah 10% dari harga jual. Nah, besar juga ya. Jadi kalau kita berbelanja, misalnya kita berbelanja di mall, harga, misalnya membeli baju harganya 100.000, maka kita membayarnya bukan 100.000, tetapi ditambah dengan pajak PPN sebesar 10%. Nah, jadi menjadi 110.000. Nah, pajak usaha mikro, pajak usaha mikro, kecil dan menengah UMKM adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha kecil atau menengah kepada pemerintah, yaitu sebesar 1% dari nilai omset. Apa itu omset? Omset itu adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual. 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, atau dan seterusnya. Nah, itu namanya omset, hasil penjualan. Baik, sekarang bagaimanakah contoh soal tentang pajak? Perhatikan. Jika harga jual suatu barang dijual dengan harga 80.000 tanpa pajak dengan PPN,
maka berapakah pembeli harus membayar barang tersebut? Nah, jadi kalau misalnya harga barang yang sudah tertera itu tertulis 80.000, tapi tanpa pajak, berarti dia kan belum dikenakan pajak harganya tersebut. Maka kita harus membayar kepada penjual itu adalah harga tersebut plus pajaknya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, harga jual 80.000 kali 10%. Kenapa 10%? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa pajak PPN, pajak untuk penjualan barang itu sebesar 10%. Setiap kita membeli barang, kita dikenakan PPN sebesar 10%. Barang apapun dia. Nah, sekarang harga jualnya 80 kali 10% itu sama dengan 80 kali 10 per 100 sama dengan 8.000. Ya, maka harga barang yang dibeli menjadi 88.000. Nah, padahal sebenarnya harganya 80.000, tapi kita harus membayarnya plus PPN 10%. Maka yang kita bayarkan kepada penjual adalah 88.000. Itu dia pajak PPN. Nah, sekarang perhatikan pajak UMKM. Nih, contohnya, Bu Fitri, seorang penjual bakso. Dalam sehari, dia bisa menjual 250 mangkok bakso. Ya, rata-rata dia bisa menjual 250 mangkok bakso. Dengan harga satu mangkok bakso 15.000. Pajak UMKM yang harus dibayarkan selama 1 bulan sebagai berikut. Omset 1 hari 250 dikali 15.000 itu adalah 3.750.000 omsetnya. Ya, jadi dia mendapatkan omset 3.750.000 dalam 1 hari. Omset 1 bulan 3.750.000 dikali 30.000. Dikali 30 hari. Maka hasilnya 112.500.000 rupiah. Pajak UMKM dalam 1 bulan itu sama dengan 1% dikali 112.500.000. Itu pajak UMKM-nya adalah 1.125.000. Jadi Pak Bagus harus menyetor pajak UMKM atas usaha sebesar 1.125.000 per bulan ke kas negara melalui kantor bank. Nah, kalau UMKM itu untuk penjual membayar pajak ke pemerintah sebesar 1% dari omset. Nah, itulah dia penyelesaian tentang pajak. Baik anak-anak Ibu adai pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.